dalam keadaan normal saja membangun infrastruktur terutama yang darat itu kayaknya sulit untuk dilakukan atau berat untuk dikerjakan. Nah, apalagi dengan pandemi seperti sekarang ini, bagaimana Pak cara mengatasinya? Sekarang saya punya tebak-tebakan nih buat Bapak nih. Kalau misalnya saya ada truk 30 ton sama truk 40 ton, gimana caranya supaya dua-duanya timbangannya sama, Pak? Timbangannya sama? Iya. Wah. Halo semuanya, sekarang waktunya mari kita ngeteh. Dan hari ini saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk ngeteh bareng seseorang yang bisa membuat kita semua bepergian secara lancar kemana saja di Indonesia. Dengan siapa sekarang? Selamat datang kepada Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Terima kasih, Mas Mitra. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan Pak Budi ini jasanya cukup besar bagi pekerjaan saya pribadi. Pekerjaan saya sebagai reviewer mobil, kadang-kadang itu mereview mobil sampai keluar kota, bahkan membuat challenge keliling Indonesia. Nah, hasil karya beliaulah yang menentukan apakah pekerjaan saya bisa berjalan lancar atau tidak. Terima kasih Pak Budi, gimana kabarnya Pak? Baik Mas Fitra, saya juga follower Mas Fitra loh. Oh, saya juga follow Pak Budi. Nah, hari ini kita mau ngeteh bareng sambil kita mau ngobrol-ngobrol tentang perhubungan. Karena ngeteh itu singkatannya adalah ngobrol tentang perhubungan. Ya. Nah, terutama bagaimana visi Pak Budi mendukung program pemerintah supaya infrastruktur darat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi gini Mas Mitra, kalau kita bicara mengenai visi misi, itulah visi misi Pak Presiden, ya. Apa itu? Adalah konektivitas, keterhubungan. Bahkan secara lebih filosofis, perhubungan itu juga darat itu mempersatukan Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote kita konektivitas. Nah, yang kedua adalah bagaimana keterhubungan itu juga membangkitkan kegiatan ekonomi, ya, kegiatan ekonomi katakanlah di Jakarta, di Surabaya, Surabaya Jakarta, Surabaya Medan dan sebagainya, itu harus ada. Dan kalau secara khusus apabila kita bicara mengenai di perkotaan katakanlah, itu biasanya memang kita lagi concern tentang angkutan massal, bagaimana menggunakan angkutan massal. Kalau di daerah yang penting kita adalah konektivitas dan memastikan bahwa semua bangsa kita di tanah air ini terhubung dengan konektivitas itu sendiri. Luar biasa. Ya, jadi peran Kementerian Perhubungan di negara kita ini sangat vital karena negara kita terdiri dari belasan ribu pulau yang itu membutuhkan effort yang lebih besar mungkin dari banyak negara lainnya untuk menghubungkan setiap dari kita di Indonesia. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Pak, kita mau PCR dulu. PCR itu bukan rapid test. Oh, gitu ya. Di sini pertanyaan cepat, reaksi cepat. Cepat. Jadi saya akan sebutkan satu kata, misalnya lampu, dan Pak Budi keluarkan kata yang pertama kali terpikir oleh Pak Budi. Ya. Merah. Gitu Ya. Oke, kita mulai. Kita pengen tahu apa yang ada di benak Pak Budi ketika saya mengucapkan kata ini. Bis. Kota. Bis kota ya? Bis kota dong. Saya pikirnya bis tingkap. Bis kota ya. Terminal. Tirtonadi. Ada lagunya itu. Tirtonadi, ya. Satu lagi. Jembatan. Jembatan timbang dong. Kalau dari saya. Kalau saya jembatan langsung saya pasti ngomongnya Suramadu atau jembatan terkenal. Tapi Pak Menteri Perhubungan jembatan Timbang. Timbang ya. Ya. Jembatan, itu nanti juga ada pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai jembatan Timbang itu. Dan kita bukan hanya berdua di sini, bukan hanya saya dan Pak Budi, tapi juga saya mau menyapa teman-teman yang sudah terhubung dengan Zoom meeting ini. Dari Taruna dan Taruni Perhubungan di Indonesia, Pak. Ya. Selamat Banyak datang sekali. teman-teman semua. Saya akan sebutkan satu persatu. Ini ada daftarnya di sini dari Taruna Taruni Transportasi Darat yang berada di bawah binaan Kementerian Perhubungan, dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia. STTD. Ya, kemudian dari
STTD Bekasi, kemudian selanjutnya dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Oke, kemudian dari Politeknik Transportasi Darat Bali, Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, Politeknik Perkereta Apian Indonesia Madiun, dan terakhir Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah Kalimantan Barat. Halo semuanya di sini yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya di weekend untuk berbincang-bincang, nemenin kami ngeteh berdua. Semoga kawan-kawan semua sehat dan bisa terus beraktivitas. Oke, Pak Budi, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Jadi ini ada sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, termasuk juga pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat ingin saya tanyakan ke Bapak sebagai Menteri Perhubungan. Apakah Bapak sudah siap menerima pertanyaan-pertanyaan? Siap dong, harus siap. Siap. Oke, pertanyaan pertama ini yang paling gampang dulu. Ya. Untuk 5 tahun ke depan seperti apa visi Bapak mengenai perhubungan di Indonesia? Utama Ya. perhubungan darat ya Pak. Kalau kita bicara mengenai perhubungan darat, maka kita melihat bahwa keterhubungan itu menjadi satu yang penting, yaitu konektivitas. Nah, untuk terjadinya konektivitas itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama kali adalah prasarana, ya. Prasarana itu ada terminal, ada jalan tol kerjasama dengan Kementerian PU, ada jembatan timbang dan sebagainya. Ada juga sarana. Sarana itu ada bis, ada juga mobil, ada kereta dalam kota ya, ada MRT dan sebagainya. Jadi memang dari situ kita inginkan dalam 5 tahun ke depan itu, sebagai contoh, kalau sekarang ini angka angkutan massal penggunaan ini kira-kira 20-25%. Nah, kita ingin meningkatkan jumlah pengguna angkutan massal ya. Yang kedua juga terminal ya. Kalau sekarang kita lihat terminal belum terlalu bagus ya. Kita inginkan 5 tahun mendatang terminal itu sama bagusnya dengan bandara. Wah, Ya. Jadi itu satu. Nah, setelah itu adalah bagaimana safety itu dipertahankan dalam kendaraan-kendaraan, khususnya angkutan massal. Katakan bis, kita lakukan suatu assessment ya, supaya mereka itu memang benar-benar dalam keadaan safety. Tapi ada satu hal, sekarang ini menghadapi COVID, kita tidak saja safety, tetapi juga mesti sehat. Sehat. Ya. Protokol kesehatannya Ya. juga. Nah, saya tidak ragu karena Pak Budi ini latar belakangnya adalah arsitek dan sudah banyak hasil karya beliau bukan hanya di Jakarta tapi juga di Indonesia. Nah, dan proyek-proyek perhubungan ini memang harus dikerjakan oleh orang yang capable di bidangnya dan Betul. punya pengalaman. Betul. Nah, pertanyaannya dengan aiming yang begitu kompleks, di mana peran anak muda kita Pak untuk menyelaraskan dengan visi perhubungan itu? Jadi kalau sekarang ini anak muda itulah trendsetter ya. Kita bangun apapun sebaik apapun, kalau tidak dinikmati, tidak digunakan, tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat, itu adalah kurang. Makanya adik-adik dari sekolah angkutan darat ini ya sangat berperan karena dia trendsetter. Jadi kita berikan kesempatan mereka untuk mengkomunikasikan apa yang ada di sini, menggunakan semua angkutan itu. Karena kalau dia sudah melakukan, mengerti, menggunakan, menginformasikan, maka segala sesuatu bisa improve ya. Jadi ini memang harus ada suatu kolaborasi ya antara sektor perhubungan dengan anak-anak muda untuk mengangkat ini. Katakan kita punya MRT. MRT itu menambah seru ya atau bermanfaat apabila anak muda menggunakan ya, dengan dia selfie, dengan dia masukin YouTube dan sebagainya, masyarakat menjadi tahu bahwa MRT sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sangat nyaman. Seperti itu kira-kira. Tapi insinyur-insinyur dan arsitek-arsitek muda juga dilibatkan dalam pembangunan transportasi ini untuk 5 tahun ke depan. Sangat ya. Jadi sebagai contoh ya, kami memiliki
taruna-taruni dari sekolah darat ini ya, itu sudah dilibatkan dalam prosesnya. Bahkan mereka ini sudah diminta oleh semua kota kabupaten seluruh Indonesia untuk dijadikan PNS atau dijadikan tenaga ahli di manapun itu, termasuk di MRT, di LRT itu digunakan. Bahkan mereka juga melakukan satu praktek kerja ya di tempat-tempat di mana kegiatan transportasi itu berlangsung. Baik, sekarang saya akan ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini pemerintah sedang fokus membangun urban transport dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan urban transport itu dan bagaimana kontribusinya untuk mengurangi kemacetan di kota besar? Ya, memang urban transport means adalah bagaimana kemacetan itu berkurang ya. Sebagai contoh, kalau di Jakarta itu kalau tidak dimanage dengan baik, ada kerugian puluhan triliun terhadap kemacetan itu. Belum lagi bicara mengenai polusi ya. Jadi urban transport adalah bagaimana mengatasi kemacetan dan juga menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan upaya mendapatkan zero carbon ya. Itu yang utama. Caranya seperti apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita meningkatkan angkutan massal itu menjadi dominan. Kita bangun MRT, kita bangun LRT, kita bangun BRT, kita bangun kereta-kereta dan banyak bis yang lebih berfungsi, karena secara ideal satu kota itu baru bisa dikatakan bagus itu kira-kira 50-60%. Ya kita baru separuhnya ya. Jadi memang kita menuju itu. Nah oleh karenanya terlihat kan kita sekarang sudah ada MRT. MRT nanti setelah sampai ke Duku Atas kita teruskan sampai ke tempat yang lebih jauh sampai ke Ancol. East West juga dilakukan dan beberapa tempat. LRT juga kita improve ya. BRT kita perbanyak jalur-jalurnya, bahkan dari Bogor, dari Bekasi, dari Tangerang kita tambahkan angkutan-angkutan massal itu agar tercapai pengurangan kemacetan dan juga pengurangan zero carbon. Dan yang akan datang adalah mobil listrik. Wah, ya. Itu dia mobil listrik, menarik sekali ini karena sudah dimulai sekarang era mobil listrik di Indonesia. Dan saya sendiri merasakan dalam 5 tahun terakhir ini khususnya untuk di kota besar seperti Jakarta memang sudah banyak sekali yang dilakukan untuk transportasi massal. Nah, tapi kalau dari visinya Pak Budi ini, sebenarnya di Jakarta ini sudah berapa persen sih dari mimpinya Pak Budi untuk memperbaiki karena Jakarta ini kan sebagai percontohan untuk nasional juga untuk urbannya. Iya, Jakarta sih memang kalau dari penggunaan angkutan massal itu kira-kira 30%. Idealnya itu 60%, jadi 50% lah. Tapi Jakarta ini sangat maju, artinya MRT sudah ada, LRT sudah ada, BRT sudah ada. Jadi kalau kita ngomong persen, dia ya 70% lah sudah dilakukan di sini. Wow, artinya masih ada ruang buat improvement lagi ruang improve harus ada, dan kita butuh anak-anak muda ini untuk memberikan dorongan, memberikan applause, memberikan saran, memberikan pemikiran-pemikiran, karena tidak cukup orang-orang yang sedang melakukan ini, tapi anak muda bisa memberikan suatu saran, sumbang saran dan turut serta dalam kegiatan itu. Iya, saya sangat setuju. Sekarang anak muda banyak memberikan saran hanya di sosial media tapi tidak ada action. Jadi jangan hanya saran tapi bantu secara nyata kita membangun negara kita sendiri, terutama di bagian transportasi. Dan sekarang sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, kita akan mengizinkan ada pertanyaan dari audiens, Pak. Audiens yang mau bertanya ke Bapak. Silakan di unmute dan ditanyakan. Adventio Pranata. Nindya Adventio Pranata dari PTD STD Bekasi. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Baik Pak, izin bertanya, apakah rambu-rambu lalu lintas di beberapa daerah yang bukan kota besar itu sudah memadai? Karena kelihatannya beberapa daerah seperti di Jalan Trans Lintas Kalimantan
masih minim rambu lalu lintas, Pak. Izin, Pak. Ya, benar sekali, Mas Pranata, ya. Jadi kita, ya, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Darat ini sedang mengintensifkan fungsi-fungsi organisasi BPTD di daerah-daerah. Supaya apa? Supaya program-program yang ada di Jawa juga bisa dilaksanakan di Papua, juga bisa dilaksanakan di Sulawesi, juga bisa dilaksanakan di Kalimantan, bahkan juga bisa dilaksanakan Sumatera ataupun NTT, ya. Nah, rambu-rambu ini menjadi penting. Karena apa? Karena rambu adalah satu guidance, satu note-note, ya, atau satu tanda kita harus melakukan apa. Nggak boleh berhenti, tidak boleh parkir, jalan berbelok, ya, jalan curam, itu harus dilakukan. Jadi saya pikir pertanyaannya bagus dan kita akan improve untuk memberikan suatu kebaikan, untuk kebaikan di masa mendatang. Tahun ini kita sudah mulai anggaran untuk perhubungan darat ini ditingkatkan agar apa yang ditanyakan oleh Mas Pranata itu tadi kita lakukan dengan baik. Baik, gimana Mas Adventio Pranata? Apakah sudah puas? Siap, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ini dari Kadek Indrayandi Agustina. Dari Tegal. Selamat siang, Pak. Oh ya, Kadek. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja, Kadek Agustina Indrayani dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Ya. Izin bertanya, Pak. Umumnya di Indonesia saat menjelang mudik dan atau libur panjang, seringkali kita jumpai masalah klasik soal bis, baik dari kendaraan itu sendiri, terutama dalam hal tidak layaknya infrastruktur penunjang transportasi, maupun dari operator bis yang sudah mengabaikan keselamatan, sehingga dapat dikatakan bahwa bus tersebut sudah tidak layak jalan, Pak. Dan kondisi pengemudi juga yang kurang fit, serta harga tiket yang sangat melambung tinggi. Jadi, bagaimana cara Bapak di dalam mengatasi atau mengurai benang kusut transportasi yang ada di Indonesia, Pak? Terima kasih, Pak. Wah, ini Mbak Kadek ini luar biasa, ya, teliti sekali, ya. Dia mengamati bahwa ada bis yang kurang layak, ya, dan juga ada upaya-upaya yang kurang signifikan untuk meningkatkan perhubungan. Nah, oleh karenanya Mbak Kadek, kita memang melakukan ini kerjasama. Kerjasamanya satu dengan kepolisian, yang kedua dengan Dishub, ya, yang ketiga dengan masyarakat, yang keempat tentu dengan para anak-anak muda, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan rem check, ya, rem check terhadap kendaraan khususnya bis pariwisata, ya. Bis pariwisata itu kita rem check apakah bisnya itu layak, ya. Nanti kalau sudah pada saat libur kan keluar semua, nah kita baru nanti bisa lihat bahwa mereka itu sudah mempunyai izin belum, ya. Yang kedua yang kita lakukan adalah bagaimana juga mengontrol mereka itu di terminal-terminal. Biasanya katakanlah di Kampung Rambutan, ya, sopir itu setiap kali mau jalan kita periksa kesehatannya, ya, tensinya diperiksa, matanya diperiksa, gula darahnya diperiksa, sehingga kita tahu bahwa sopir itu juga harus fit. Nah, memang ini harus dilakukan masif, tidak saja di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah, ya, nanti di Tasik, di Wonosobo, di Malang, ya, di Probolinggo, bahkan juga di Papua dan di Kalimantan juga kita lakukan itu. Jadi makanya saya sampaikan tadi kita akan membangun terminal, dan di terminal itulah kita memberikan orang-orang yang capable untuk meneliti bahwa sopir-sopir itu adalah sopir yang benar, ya, yang sehat, yang mampu untuk mengendari bis itu sendiri. Keren, Kadek.
Ya. Luar Salam biasa. untuk teman-teman di Tegal. Di Tegal ya, tapi Kadek nih kelihatannya dari Pulau Bali ya. Dari Bali. Dari Terima kasih, Pak. logatnya semua. Terima kasih pertanyaannya dari Adventio dan Kadek. Nanti akan ada kesempatan lagi untuk teman-teman yang lain. Tapi sekarang kita masuk ke segmen 2 pertanyaan dan ada sedikit berhubungan dengan pertanyaannya Kadek itu. Jadi saya kalau misalnya berjalan di jalan tol misalnya, ada satu momen yang paling membuat saya kesal adalah ketika tol itu macet padahal seharusnya tidak macet. Atau jalan yang seharusnya lancar ternyata tidak lancar. Dan penyebabnya karena di depan itu ada truk yang sangat pelan dan saya sangat yakin bahwa truk itu adalah overload. Nah, di situ menimbulkan pertanyaan, apalagi tadi pada saat saya bilang jembatan, Pak BKS bilang jembatan timbang. Di mana peran jembatan timbang? Karena kenyataannya itu masih banyak yang overload yang bisa melewati jembatan timbang begitu saja dan akhirnya itu juga bisa membahayakan dan menghambat kelancaran lalu lintas. Itu gimana Pak ke depannya? Ya, memang ini satu dilema ya antara satu kebiasaan lama dan kita harus menegakkan. Mas Fitra, kendaraan odol, overload dan overdimension itu, biasanya kita ngomong odol itu, dia itu benar-benar merupakan satu makhluk ya atau kendaraan yang merusak ya. Pasti. Satu, dia itu merusak jalan ya. Jalan tol saja rusak karenanya. Jalan tol yang sudah mahal rusak. Dan kedua itu kecepatannya itu biasanya 70 km kalau di jalan tol. Dia cuma bisanya 40 km. Kadang-kadang di bawah itu Pak. Iya. Ada yang di bawah itu. Iya. Karena apa? Mereka itu kadang-kadang ada yang cuman dalam kualifikasinya itu cuma 30 kilo, 30 ton, dia ngangkut 40 ton, Betul. 50 ton bahkan. Nah, jadi memang kita memang menghimbau ya para transporter itu melakukannya dengan baik ya. Melakukan dengan baik ya udah, kalau 30 ton ngangkut 30 ton dong. Gitu ya. Dan juga ada yang over dimension, yang tadinya panjangnya 5 meter ditambahin jadi 7 meter. Iya. Nah, itu kita memang melakukan aksi-aksi yang menertibkan, tetapi memang aksi tersebut tidak akan efektif kalau tidak ada kesadaran dari stakeholder itu sendiri. Nah, oleh karenanya kita sekarang kalau di Jakarta sudah kita pastikan di jalan tol dari Bekasi sampai ke Priok, dari Tengah sampai Priok nggak boleh odol ya. Silahkan kalau mau menggunakan jalan biasa, tetap ada pilihan. Jadi dia lebih lama. Di tempat-tempat di Sumatera, di Lampung, di Jambi, di Palembang, di Medan kita sudah mulai kita potong itu yang over dimensi ya, dan kita lakukan law enforcement. Dan terima kasih kepada Polri yang sudah mendukung kita untuk mengurangi, dan satu waktu odol itu sudah tidak ada lagi. Ya, itu concern kita semua Pak, tapi sepertinya kalau mengharapkan kesadaran itu sedikit sulit karena memang rata-rata pemilik truk yang odol itu adalah mengejar ujung-ujungnya adalah uang. Dengan satu kali transportasi bisa mengangkut lebih banyak. Apa sanksinya kurang berat untuk mereka atau mungkin untuk oknum dari jembatan timbang yang meloloskan mereka? Ya, memang kita akan melakukan law enforcement ya. Jadi yang akan terkena itu bukan saja supirnya, tetapi perusahaan yang mengangkut, juga pemilik barang. Ya. Tidak mungkin ya odol itu menjalankan mobilnya tanpa instruksi pemilik barang. Ya kan? Pemilik barang, saya maunya 10 perak, tapi ngangkut 40 ton. Ya. Nah, itu yang membuat masalah. Nah, itu yang memang kita harus edukasi, dan marilah saatnya lah Ya. kita ingin Indonesia itu maju. Betul. Ya, untuk odol itu hilang dari Indonesia. Saya sangat setuju Pak, karena kalau misalnya tidak ada sanksi yang tegas, pasti pengusaha yang lain loh, kok dia aja bisa, ya udah saya juga Betul. akan betul. seperti itu kan Betul nantinya. sekali. Baik, terima kasih Pak BKS, luar biasa jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya ini adalah mengenai transportasi darat di bis ya. Sekarang sudah ada layanan e-ticketing dan aplikasi lacak trans. Ya. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak detailnya? Jadi memang kita finalkan atau kita SSR itu di Jakarta ya. E-ticketing
eh, kolaborasi antara kereta dengan bis. Jadi seperti pesawat itu yang kita bisa beli tiket secara Betul. online, sekarang bis juga bisa Bis ya? juga. Bahkan mereka bisa link tuh antara bis sama kereta api. Jadi satu tiket atau satu kali beli dia bisa beli dua-duanya. Baik dia beli di stasiun maupun dia beli di tempat terminal bis ya. Nah itu dalam upaya e-ticketing. Tapi beberapa tempat-tempat atau pengusaha bis sudah melakukan pembelian itu mengenai Tiket itu ya Pak? Karena apa? Karena ini juga akan menghindari calo. Ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Calo itu masih ada Pak sampai sekarang? Di beberapa tempat masih ada, ya masih ada. Makanya kita harus kurangi dengan upaya-upaya ini. Nah, lacak trans itu diantaranya kemampuan untuk melacak apakah di satu tempat itu aman untuk dia dari pandemi. Jadi dia bisa assessment tempat itu seperti apa gitu. Wah, baik. Nah, masih bicara soal bus, Pak. Bus itu pasti di terminal. Tadi Pak BKS juga bilang bahwa ingin menjadikan terminal itu seperti airport. Ya. Airport itu adalah standar tertinggi di perhubungan ya, di udara. Ini langkah yang sangat harus didukung. Ya. Tapi memang perjalanannya panjang. Tapi saya lihat kasus di Terminal Tirto Hadi Solo itu terminal yang biasanya hanya untuk keluar masuk bus, tapi juga dibuatkan kreatif center atau pusat kreasi Solo di situ. Nah, itu apa yang melatar belakangi ide yang out of the box ini, Pak? Ya, sebenarnya secara konsep transportasi itu ada namanya TOD, Transit Oriented Development. Okay. Jadi titik-titik perjumpaan bis, kereta api, dan berbagai itu sebenarnya bisa diberikan kegiatan-kegiatan tertentu. Ya, baik itu kegiatan anak muda, sport, kebudayaan dan sebagainya. Karena supaya apa? Supaya begitu katakanlah di Tirto Hadi ya, katakanlah dia dari Wonogiri ya, dia datang langsung ke tempat kegiatan. Dari Sragen juga begitu, langsung ke tempat kegiatan gitu. Nah, ini menjadi satu model di mana nanti kota-kota itu menjadi pusat kegiatan, sehingga orang begitu dari tempatnya ke situ tidak perlu kemana-mana lagi, dia langsung melakukan kegiatan di situ dan tidak perlu tambahan angkutan moda yang lain gitu. Jadi terminal itu akan berubah dari tempat yang kita anggap menyeramkan dan tidak aman menjadi tempat yang menyenangkan. Ya nanti ada kafe, ada restoran tradisional, bahkan tempat pegelaran wayang, band dan sebagainya. Jadi memang menjadi suatu pusat kegiatan gitu. Baik. Kemudian untuk Terminal Tirto Hadi ini kan khas Solo, ada pusat kreasi Solonya. Apakah ini akan menjadi pilot project untuk terminal-terminal lain di Indonesia atau terminal lain itu akan memiliki ciri khas tersendiri? Ya, memang Tirto Hadi mempunyai suatu kelebihan karena Tirto Hadi hanya berjarak 400 meter dari stasiun balapan, dan stasiun balapan itu terhubung dengan bandara. Ya, jadi ini memang posisinya ideal terintegrasi. Di tempat itu adalah tempat TOD yang paling ideal di situ ya untuk kota-kota di Indonesia. Nah, memang nanti di beberapa daerah ya kita akan kembangkan sesuai dengan karakternya. Tidak mungkin seperti Tirto Hadi ya, tetapi paling tidak kegiatan-kegiatan, apakah kegiatan anak muda, kegiatan kebudayaan bisa dilakukan di situ. Paling tidak kegiatan ekonomi itu paling bagus dilaksanakan di sana. Ada yang bilang Pak bahwa salah satu tolok ukur untuk keberhasilan sistem transportasi massal adalah ketika masyarakat yang kelas atasnya menggunakan transportasi tersebut. Kita sudah lihat mereka mau menggunakan MRT. Ya. Tapi apakah Bapak yakin ke depannya masyarakat yang kelas atas yang memiliki mobil pribadi ini memiliki kemudahan mau menggunakan bus ke depannya? Ya, makanya seperti yang ditanyakan tadi oleh Kadek ya, bahwa dia menengarai bahwa banyak bis, banyak juga sopir yang tidak layak, tidak kompeten ya. Nah, oleh karenanya kita memang mulai dari layanannya gitu ya. Bisnya bagus ya, bersih,
safety gitu ya. Kita mulai dari situ. Setelah itu sopirnya juga punya kapasitas, sopan, layanannya bagus, tepat waktu dan sebagainya. Karena dengan sendirinya apabila fasilitas itu memenuhi kriteria mereka, maka itu bisa terjadi keinginan, Iya, keinginan ya bagi untuk memakai itu. pemakai golongan atas itu. Baik, ya saya sangat mendukung visi dari Pak BKS, tapi dilihat dari sebelum-sebelumnya, dalam keadaan normal saja, membangun infrastruktur terutama yang darat itu kayaknya sulit untuk dilakukan atau berat untuk dikerjakan. Nah, apalagi dengan pandemi seperti sekarang ini, bagaimana Pak cara mengatasinya? Ya, memang Pak Presiden itu pesan pada kami ya, kepada Menteri ya. Jadi adik-adik, Pak Presiden itu pesan sama kami ya. Kebenaran saya Menteri Perhubungan ya. Jadi pesannya seperti ini. Para menteri ya, masa pandemi ini adalah cobaan bagi kita. Kita tidak boleh menyampingkan, jadikan dia itu panglima. Artinya protokol kesehatan itu harus nomor satu. Nah, jadi kalau kita sudah membuat itu panglima, pakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan, tidak berkerumun, kegiatan itu sebenarnya bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak melaksanakan amanah yang diberikan pada Kementerian Perhubungan. Kita harus move on. Kita harus bekerja sama baiknya dengan sebelum pandemi itu sendiri. Luar biasa, kita harus dukung ini. Jadi pandemi jangan menjadikan kita lemah, tapi justru menjadikan kita lebih semangat untuk bekerja dan membangun negeri ini. Dan sebelum saya melanjutkan ke segmen berikutnya, sekarang saatnya untuk mengakomodir pertanyaan dari audiens. Sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Rahmat Agung Apriyadi, asal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Izin bertanya Pak, Ya, di era adaptasi kebiasaan baru seperti sekarang ini, apakah Kementerian Perhubungan membuat aturan-aturan resmi mengenai transportasi darat? Kan mengingat sebentar lagi atau bulan depan ada libur Nataru sama Tahun Baru, kan tentunya pasti banyak masyarakat yang menggunakan transportasi untuk berlibur. Seperti kita lihat kemarin ada long weekend sendiri, transportasi banyak digunakan, dan itu tentunya aturan-aturan tersebut harus dipersiapkan dari sekarang. Terima kasih Pak. wah, Mas Rahmat ini pinter banget ya tanyanya ya. Saya nggak terpikir ya bahwa mahasiswa taruna memiliki Kritis ya. pemikiran yang kritis ya. Jadi benar Mas Rahmat. Jadi kita itu ya sama-sama Pak Doni ya, BPTD itu melakukan satu gugus tugas ya, melakukan kajian ya, apa yang harus diatur. Nah, oleh karenanya Menteri mengeluarkan satu peraturan, setelah itu Dirjen Darat mengeluarkan surat edaran ya. Jadi persis yang harus dilakukan seperti apa. Contohnya apa? Jadi di bis ya, kita berikan 50%. Terus mereka harus pakai masker. Itu disyaratkan gitu ya. Dan banyak lagi peraturan-peraturan, karena tanpa peraturan itu, bayangkan kalau di bis duduk bersebelahan, potensinya memiliki masalah ya. Belum tentu yang satunya itu memang tidak positif ya. Oleh karena jaga jarak. Dan memang secara random kita lakukan semacam rapid ya, tapi secara random kita lakukan itu. Tapi yang pasti di terminal-terminal kita akan adakan beberapa tempat sudah ada tempat klinik-klinik untuk memeriksa. Katakanlah dia anget-anget gitu ya, anget ya, badannya nggak enak, pusing. Nah, dia harus memeriksakan diri ke tempat itu supaya jangan gejala-gejala daripada mereka terkena COVID atau sakit jangan terbawa dan menular kepada teman-teman yang ada di bus itu sendiri. Terima kasih Pak Menteri. Gimana Rahmat Agung? Coba, terima kasih Pak.
Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan selanjutnya. Ini Dari Kadek, SCTD. Kadek Seliana. Selamat siang Pak, mohon izin Pak. Taruni Nindya Kadek Selina Cahya Primarta dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi, izin bertanya Pak. Yang ingin saya tanyakan mengenai terminal bayangan Pak. Adakah cara atau bagaimanakah cara dari pemerintah sendiri untuk menertibkan terminal bayangan tersebut Pak? Apalagi di masa pandemi saat ini, terminal bayangan ini justru disinyalir menjadi klaster baru untuk perkembangan COVID-19, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Wah, ini Terminal bayangan. padahal terminal bayangan ini jarang diketahui loh. Padahal itu sangat kurang baik, ya. Betul. Jadi Mbak Seliana ini memang cukup mengamati ya, karena memang sering ada berita-berita. Itu kalau mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak usah naik dari Pulau Gebang, naiknya di Bekasi saja gitu, karena ada terminal bayangan di sana. Nah, kita memang kerjasama dengan polisi ya. Kalau di Jakarta itu praktis sudah kita selesaikan ya, karena kita melakukan law enforcement ya. Kita tutup, bahkan kita lakukan tindakan-tindakan hukum kepada mereka yang memiliki terminal bayangan itu. Tapi Mbak Seliana, ini masih banyak terjadi ya. Saya kasih contoh aja ya. Di kota Tasik itu ada terminal bayangan. Di beberapa kota ada terminal bayangan. Oleh karenanya saya selaku Menteri Perhubungan menghimbau kepada para operator itu tertib untuk memperlakukan terminal itu sebagai terminal ya. Kalau tidak seperti yang disampaikan tadi Mbak Seliana, bahwa di tempat itu akan terjadi satu penularan COVID karena memang nggak ada yang kontrol di situ. Itu, Mas Fitra. Baik, terima kasih Pak Menteri. Bagaimana dengan Mbak Kadek? Oke ya. Jadi sekarang kita akan lanjutkan ke segmen 3 setelah pertanyaan terminal bayangan tadi, yang saya harapkan juga terminal bayangan ini bisa diselesaikan dalam waktu segera. Dan di segmen ketiga ini pertanyaannya lebih serius lagi, Pak. Oke, yang pertama, bagaimana caranya membangun keterpaduan transportasi darat dengan antar moda transportasi lainnya, terutama di daerah 3TP, Pak? Ya, jadi daerah 3P itu terjauh, pelosok, Ya. dan terpinggir Yang gitu ya. remote Terpinggir. ya, remote area. Remote area gitu ya. Jadi memang ada satu inisiatif dan satu pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kita memberikan subsidi ya kepada bis-bis itu untuk menjangkau tempat-tempat itu. Ya. Di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi itu banyak sekali daerah-daerah remote yang tidak komersial. Jadi pemerintah harus mensubsidi. Bahkan tahun ini kita tambah subsidinya. Supaya apa? Supaya kepastian keterjangkauan ke tempat yang terpelosok, yang pelosok itu memang bisa dilakukan. Karena ya satu, penduduknya masih sedikit, ya jalannya juga masih jelek, jaraknya masih jauh. Tetapi karena memang tugas dari Kementerian Perhubungan itu adalah mempersatukan Indonesia, maka tugas-tugas dari pioneering itu ya, pionir itu harus dilakukan sehingga mereka bisa dijangkau dengan kegiatan. Mereka mau ke pasar, mau sekolah dan sebagainya bisa terlaksana. Nah, nanti satu waktu kalau jumlahnya sudah banyak, sudah komersial, baru kita lepas pada masyarakat. Betul, karena di daerah terpencil itu, daerah 3TP itu seperti ayam dan telur. Siapa Betul. yang mau duluan? Apakah kekuatan ekonominya duluan atau infrastrukturnya terlebih dahulu di situ? Makanya transportasi mendahului, ya. Jadi itu akan kita mendukung hal lain. Betul, ya? betul. Baik. Nah, sehubungan juga dengan yang baru saja disahkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang mendukung kemudahan berinvestasi dan perizinan. Ya. Apakah Departemen Perhubungan melihat hal ini sebagai peluang untuk menggandeng pihak swasta dalam
mungkin permodalan sarana-sarana yang vital seperti terminal? Ya, secara basic memang ada 4 undang-undang yang kita akan review ya. Itu undang-undang darat, kereta api, udara, dan laut, itu kita review semua. Tetapi memang benar, salah satu daripada ide daripada Cipta Kerja itu menciptakan lapangan kerja. Nah, Artinya memudahkan orang membuat usaha ya. Sehingga bagaimana kita membuat usaha. Sebagai contoh sekarang, terminal. Terminal itu bisa saja masyarakat yang memiliki kapasitas, memiliki perusahaan, mengelola. Kita berikan pengelolaan, apakah 5 tahun, apakah 30 tahun. Sehingga apa? Terminalnya bagus, kesempatan kerjanya banyak ya. Jadi di situ memang kita lakukan intensif. Tentang regulasi juga gitu ya. AMDAL, Lalin katakanlah, yang tadinya 3 bulan kita buat menjadi 1 bulan. Yang tadinya birokrasinya panjang, kita perpendek ya. Jadi semua kemudahan-kemudahan perizinan itu menjadi suatu tugas bagi kita untuk melakukan itu semuanya. Tapi itu jelas akan mendukung proses untuk menggandeng pihak swasta, Pak. Pasti. Itu ada namanya KPBU, kerjasama antara pemerintah dan swasta. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Pak, saat ini Departemen Perhubungan Kemenhub itu mengembangkan, sorry ya, saya ini agak jadul mungkin ya, jadi saya ngomongnya Departemen Perhubungan tadi, padahal sekarang namanya sudah Kementerian Perhubungan, karena waktu saya sekolah dulu Departemen Perhubungan. Betul, betul. Oke, nah di tahun 2020 Kementerian Perhubungan itu mengembangkan sistem by the service untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum di daerah. Nah, sebenarnya by the service itu seperti apa sih, Pak? Jadi by the service itu sebenarnya adalah subsidi ya. Mas Fitra, kita kasih contoh lah ya, yang gampang di Jakarta. Katakanlah dari Jakarta itu ke Hambalang, contohnya ya. Itu kan belum banyak bis. Betul. Di situ ya. Nah, jadi memang ada gap antara kemampuan masyarakat ya dengan kos yang dikeluarkan oleh operator. Betul. Atau dari Jakarta ke daerah Mauk, katakanlah di Tangerang sana, kan belum jauh. Maka kita berikan selisih subsidi antara biaya yang bisa dibayar dengan kos yang dilakukan. Jadi selisihnya itu kita berikan by the service. Nah, by the service ini sudah kita lakukan, memang tidak di Jakarta, di Medan, kita lakukan di Palembang, di Surabaya, di Bali, di Makassar kita lakukan itu. Bahkan secara terstruktur setiap kota akan kita berikan by the service itu. Dari yang sudah dilakukan, apakah by the service itu efektif dan bermanfaat, dan apakah akan ditularkan ke daerah lainnya? Ya, pasti bermanfaat. Karena apa? Contohnya satu daerah yang belum terbangun, belum banyak orangnya, pasti terjadi gap itu. Ya, kita berikan gap. Kita berikan subsidi, maka ada kendaraan. Dengan adanya kendaraan, orang mau tinggal di sana. Kalau orang mau tinggal di sana, penduduknya menjadi banyak. Dan nantinya akan mandiri ya? Mandiri, ekonomis. Jadi saya pikir ini satu konsep yang memang selain membangun rute-rute itu, memberikan kesempatan swasta untuk melakukan. Jadi jangan pemerintah kasih bis, melaksanakan sendiri. Biar swasta yang melakukan itu gitu semuanya. Ya, baik sekali. Jadi benar-benar menggandeng pihak swasta untuk memperlancar keterhubungan antar masyarakat, tapi juga memudahkan pihak swasta itu untuk memulai bisnisnya, karena swasta tentu saja tidak akan mau bergerak kalau misalnya tidak ada profit yang bisa dihasilkan. Betul. Baik, luar biasa ini. Pertama kalinya saya wawancara langsung dengan Menteri Perhubungan Pak BKS, dan banyak sekali yang bisa saya dapatkan, dan teman-teman ini juga sangat beruntung bisa ikut bareng-bareng di sini mendengarkan langsung penjelasan dari Pak Menteri. Dan sekarang kita akan melihat lagi pertanyaan dari audiens. Silakan Lutfi Fadilah. Mohon izin Bapak. Izin memperkenalkan diri. Taruna Dewasa Lutfi Fadilah dari Politeknik Transportasi SDP Palembang. Mohon izin bertanya. Menurut Bapak, apakah transportasi kita ini, khususnya transportasi darat,
sudah dikatakan ramah atau memenuhi ketentuan untuk kaum disabilitas atau masyarakat pengguna transportasi menggunakan kebutuhan khusus, Pak? Terima kasih. Ya, memang ada satu keharusan internasional bahwa yang namanya disabilitas itu harus dilakukan suatu take care secara khusus. Jadi kita terutama di perkotaan kita sudah melakukan jalan untuk mereka yang tunanetra, tempat yang untuk juga mereka yang katakanlah menggunakan kursi roda. Tapi memang masih terbatas di Jakarta. Tapi nanti ini menjadi syarat bagi kota-kota lain. Kita juga mensyaratkan bagi angkutan perkotaan ya. Bahkan kita di Kementerian Perhubungan juga merekrut mereka yang disabilitas sebagai pegawai. Ada yang pinter bahasa Inggris loh, jadi dia jadi interpreter di Kementerian Perhubungan. Dan juga ada yang punya tugas-tugas khusus sebagai lawyer dan sebagainya. Mereka juga punya kemampuan. Jadi di satu sisi kita juga memberikan satu bentuk prasarana untuk disabilitas, tapi kita juga memberikan kesempatan mereka bekerja bersama-sama kita. Terima kasih. Bagaimana? Apakah puas dengan jawabannya? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan sudahi sesi ngeteh hari ini bersama Pak Budi Karya Sumadi. Jadi di sesi ini memang kita melihat bahwa banyak sekali yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk menjaga keterhubungan antar kita di Indonesia. Dan sesi ngeteh ini tidak terasa sudah sudah 1 jam lebih. Asik sekali ngobrolnya, jadi mungkin kita akan sudahi sekarang, Ya. Pak. Ya, tapi sebelumnya Pak, Mas Fitra, kan biasanya bikin di Instagramnya mengenai mobil-mobil. Ya. Saya coba ngetes, Ya. Mas Fitra, Ya. ya. Kalau di Jembatan Timbang, Oke. ya, ada kendaraan yang overload. Oke. Ada yang 30 ton, Ya. ada yang 40 ton. Bagaimana caranya melihat kendaraan itu sesuai? Jadi supaya yang overload itu jadi nggak overload gitu, Pak? Bukan, dia tetap. Jadi kalau dia overload, tertangkap dengan kamera gitu. Tertangkap dengan kamera. Ya, Kan kalau overload nggak suruh naikin aja, Pak, ke dalam ininya, ke dalam timbangannya, kan nanti ketahuan overload. ya. Tapi sekarang ada teknologi, Mas Fitra. Dengan satu teknologi diberikan suatu kamera, Ya. dia bisa ketahuan Hanya dengan kamera, Pak? dengan kamera. Loh, gimana Gitu. caranya, Pak? Jadi dia dengan kamera, dia bisa merekam kepadatan dan berat daripada truk itu sendiri. Jadi jangan main-main di Jembatan Timbang. Jadi cukup dengan kamera, di superimpose, ditambahin dengan timbangan biasa. Ya. Saya jadi kepikir nih, Pak. Nah, sekarang saya punya tebak-tebakan nih buat Ya. Bapak nih. Kalau misalnya saya ada truk 30 ton sama truk 40 ton, gimana caranya supaya dua-duanya timbangannya sama, Pak? Timbangannya sama. Iya. Wah, nggak tahu tuh gimana caranya ya. Ya itu, Pak, di foto tadi, tapi pakai foto kamera biasa, habis itu fotonya ditimbang, Pak. Luar biasa. Iya, iya. Oke, gimana teman-teman semua pasti sudah puas ya mendengarkan penjelasan dari Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dan saya terpukau dengan visi-visi beliau karena beliau memang juga seorang arsitek yang sebelum di Kementerian Perhubungan banyak membangun infrastruktur, walaupun mungkin bukan dalam skala Indonesia ya, Pak ya, tapi terlihat hasil karyanya. Dan kita di sini juga melakukan syuting dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Sekali lagi Pak Budi Karya Ya. Sumadi, terima kasih banyak sudah melibatkan saya di podcast ini. Saya berharap bahwa transportasi di Indonesia itu akan makin maju dan bisa dijangkau oleh semua orang. Dan sebelum kita tutup, apakah ada pesan penutup dari Pak Budi? Pesan yang pertama kali tentunya percakapan ini masuk Instagram dan YouTube-nya Mas Fitra. Harus siap, ya, harus siap. ya. Yang kedua, kita ini mendapat amanah dari pemerintah, dari presiden.
Jadi saya itu tidak sendiri, ya. Adik-adik itu adalah stakeholder dari perhubungan. Nah, kita mengharapkan mereka juga melakukan kegiatan campaign, ya. Tapi di tengah pandemi ini pesan juga Presiden, ya, lakukan kegiatan dengan baik, ya. Itu bagaimana? Lakukan protokol kesehatan baik, jadikan Panglima, tetapi kegiatan kita harus sama baiknya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Itu aja Mas Fitra. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dan terima kasih semuanya yang sudah nemenin kita ngeteh, ngobrol seputar perhubungan. Dan ada satu pesan sebelum kita tutup, ingat, jangan melihat sesuatu apa adanya, tapi lihatlah sesuatu itu bisa jadi apa. Sampai jumpa di acara ngeteh lainnya. Terima kasih semuanya. Salam Kaula Muda.